yaitu judulnya termokimia. Bahasan di materi ini kita sudah akan menggunakan kalkulasi nilai kuantitatif dan kualitatif. Jadi modelnya sudah analisa dan sudah ada nilai-nilai kuantitatif yang muncul. Oke, baik, kita mengawali. Dalam pembahasan termokimia ada dua hal yang mesti kita pahami. Nah, namun sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan di sini. Ini termokimia sesungguhnya dua suku kata yang digabung menjadi satu kesatuan. Kata pertama itu termo. Kata-kata termo itu, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, hampir seluruh kata-kata yang ada termo di dalamnya itu selalu sekaitan dengan kalor atau suhu. Semisal termometer, berarti alat itu untuk mengukur suhu. Termos. Nah, yang dalam kehidupan sehari kita pakai dalam menyimpan air panas supaya panasnya tahan. Berarti termo ini adalah sebuah kata yang selalu berhubungan dengan kalor atau panas. Kimia sendiri di kelas 10 anak-anakku sudah pelajari. Jadi kalau termokimia ini, kalau diartikan secara harfiahnya itu adalah cabang ilmu kimia, ini yang di bawah, cabang ilmu kimia yang khusus mempelajari tentang energi. Energi yang dia pelajari itu khusus kalor. Karena energi itu jenisnya banyak, satu diantaranya adalah kalor. Kalau dia bercerita khusus kalor, maka itu adalah bagian ilmu kimia yang disebut termokimia. Oke, baik. Nah, oleh karenanya kita masih harus memahami energi itu apa sih? Nah, energi di sini juga sudah dijelaskan, yaitu kemampuan suatu materi untuk melakukan kerja atau usaha. Makanya kalau kita lagi loyo, selalu kita mengatakan, aduh saya tidak berenergi, artinya kita tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu. Makanya di sini melakukan kerja. Jadi selama sebuah materi mampu melakukan kerja, maka materi tersebut itu memiliki energi. Nah, sekarang kita lihat apa sih itu materi? Karena tadi dikatakan di atas bahwa kemampuan suatu materi. Nah, sekarang apa sih itu sesungguhnya materi? Nah, di sini juga sudah dijelaskan di IPA kelas 9 kemarin sudah dijelaskan di SMP. Adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Dia menempati ruang dan memiliki massa. Nah, makanya kita sebagai orang itu kita menempati sebuah ruang. Ruang yang kita tempati sebesar sebesar tubuh kita. Dan kita memiliki massa. Oleh karenanya, manusia itu termasuk materi. Karena manusia termasuk materi, otomatis materi tersebut memiliki energi. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat. Tadi fokus pembahasan kita tidak pada semua energi. Energi itu banyak. Energi kinetik, energi mekanik, energi panas, kalor, energi listrik, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kita khusus akan mempelajari tentang energi kalor. Berarti di sini kita nanti akan selalu berhubungan dengan kalor. Nah, sekarang kita lihat. Kalau melihat sebuah materi, total energi kalor yang dimiliki oleh suatu materi, dia disebut entalpi. Jadi berapa total panas yang dimiliki oleh sebuah materi itu disebutnya entalpi. Oleh karenanya nanti sini kita akan banyak menggunakan istilah entalpi. Entalpi. Makanya nanti entalpi itu apa sih? Itu adalah total kalor yang dimiliki oleh suatu materi. Tetapi suatu hal yang perlu dipahami di sini bahwa entalpi suatu materi itu tidak dapat diukur. Yang dapat terukur itu perubahannya. Yang dapat diukur adalah perubahannya. Entalpinya sendiri tidak bisa kita hitung. Yang dapat terukur adalah besar perubahan daripada total kalor tersebut. Oke, baik, lanjut. Nah, ini adalah sebuah contoh peristiwa energi. Ini kalau kita lihat di sini inilah orang sakit ini. Ini dia dikompres. Kenapa dia dikompres? Karena di sini untuk menurunkan kalor yang dia miliki.
Nanti akan kita jelaskan seperti apa proses energinya di dalamnya. Sekarang kita lihat. Nah, dalam memahami termokimia, nah, makanya kita akan membahas dua jenis reaksi yang berkaitan dengan kalor, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, untuk memahami kedua reaksi tersebut, wajib hukumnya kita mengenal dua istilah di bawah ini, yaitu sistem dan lingkungan. Nah, apa itu sistem? Di sini sudah jelas kelihatan, yaitu pusat perhatian atau pusat pengamatan. Pusat perhatian atau pusat pengamatan. Itu adalah sistem. Nah, selain yang kita amati itu masuk dalam lingkungan. Nah, contoh di bawah ini kelihatan. Nah, ini kita lihat sebuah gelas kimia berisi larutan antara NaOH ditambah HCl. Berarti di sini sistemnya adalah larutan NaOH ditambah HCl. Inilah yang sistem. Selain larutan ini, itu lingkungan. Misalnya ruang kosong yang ada di dalam gelas, tapi di atasnya larutan, itu masuk lingkungan. Karena yang sistemnya adalah larutannya. Gelasnya sendiri, itu masuk lingkungan. Apalagi di luar gelas. Oke, pusat perhatian. Jadi, yang perlu kita perhatikan adalah, yang menjadi pusat perhatian itu adalah sistem. Sistem itulah nanti yang menjadi parameter menentukan dia ekso apa endoterm. Oke? Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat apa sih itu sesungguhnya eksoterm. Nah, kalau kita lihat dari kasus yang tadi di orang sakit ini kan sistemnya adalah si orangnya ini yang lagi demam. Kemudian di dahinya ini dipasangi handuk yang telah dibasahi. Istilah kita dikompres. Berarti ini pun handuk ini masuk dalam lingkungan. Sistemnya adalah ini. Nah, sekarang kalau kita melihat apa maksud daripada seseorang penjaga orang sakit itu memberikan kompresan terhadap si sakit. Maksudnya itu pengennya si panasnya ini sistem berpindah ke handuk. Handuk itu adalah lingkungan. Oleh karenanya nanti terjadi perpindahan kalor dari orang sakit ke lingkungan. Lingkungannya ideal ini. Jadi reaksinya ini adalah ekso. Oleh makanya dia panas. Contoh, mari kita lihat. Ada beberapa contoh nanti yang biasa kita lihat sini. Makanya di sini reaksi eksoterm diberikan pengertian adalah suatu reaksi kimia yang menghasilkan atau melepaskan kalor. Karena reaksi eksoterm melepaskan kalor, siapa melepaskan kalor? Sistem. Karenanya terjadi perpindahan energi dari sistem ke lingkungan. Dia melepaskan kalor. Siapa yang melepaskan kalor? Ingat tadi pusat pengamatan adalah sistem. Berarti kita selalu tolak ukurnya, mengkalkulasinya, menghitungnya dari sistem. Karena itulah yang menjadi pusat perhatian kita. Nah, karena sistem melepaskan kalor, maka kalornya larinya ke lingkungan. Sehingga energi sistem berkurang karena dilepas. Makanya diberilah tanda delta H negatif. Delta H negatif ini tidak menyatakan bahwa kurang, tetapi ini sebuah tanda bahwa jadi tanda negatif yang sebentar yang ada di delta H
itu tanda bahwa dia ada melepaskan kalor sebesar angka yang muncul. Jadi ini bisa lihat. Jadi ciri-ciri reaksi eksoterm dengan melihat persamaan reaksinya adalah delta hanya negatif. Berarti reaksi endoterm kebalikannya adalah suatu reaksi kimia yang menyerap kalor. Menyerap. Siapa yang menyerap kalor? Sistem. Karena sistem yang jadi pusat perhatian. Karena itu energi sistem bertambah. Tambahan dari mana? Tambahan dari lingkungan. Nah, ini karena terjadi perpindahan energi dari lingkungan ke sistem. Makanya delta H-nya positif. Oke. Nah, kalau yang orang sakit tadi, reaksi apa? Ekso apa endo? Nah, lihat sistemnya, melepaskan kalor atau menerima kalor. Nah, dia melepaskan kalornya. Kalornya pindah ke handuknya tadi, karena handuknya lebih dingin. Oke. Nah, ini ada ilustrasi contoh di bawahnya. Ini sebuah gelas yang diisi sebuah larutan. Nah, kalau panas ini larutan keluar ke lingkungan, maka itu ekso. Tetapi kalau kalor larutan itu mengambil dari lingkungan, maka dia disebut endo. Misalnya begini. Saya mempunyai gelas, saya isi air panas. Kemudian saya diamkan di ruang terbuka. Lambat laun akan terjadi penurunan suhu dari air panas tadi. Kenapa turun? Karena berpindah ke lingkungan. Makanya dia kalor sistemnya berkurang, pindah ke lingkungan. Oke, baik. Lanjut. Nah, sekarang ada uji pemahaman dari konsep yang telah diberikan tadi. Tentukan apakah reaksi berikut eksoterm atau endo. Apa tadi ciri-ciri reaksi eksoterm? Delta H-nya negatif. Nah, kita lihat di sini ada persamaan reaksi. AgBr berwujud padat, bereaksi menghasilkan Ag padat dan 1/2 Br2 liquid. Delta H-nya positif. Nah, tadi delta H positif, ekso apa endo? Endoterm. Berarti reaksi A ini endoterm. Nah, sekarang B. Persamaan reaksinya. Tinggal lihat delta H-nya negatif. Delta H negatif. Oh, berarti energi sistem berkurang. Berkurang karena keluar dari sistem ke lingkungan. Berarti dia eksoterm. Nah, ini yang perlu diingat. Delta H positif itu endo. Delta H negatif itu adalah ekso. Inilah simpulan dari penjelasan tadi. Oke, sangat mudah untuk memahami. Tinggal lihat saja tandanya. Oke, baik, lanjut. Sekarang kita masuk kepada pengantar untuk berhitung. Kita mulai dari persamaan termokimia. Apa itu persamaan termokimia? Adalah suatu persamaan reaksi. Jadi persamaan termokimia itu wajib merupakan persamaan reaksi kimia. Kalau 10 sudah belajar tentang persamaan reaksi kimia. Yang mengikutsertakan perubahan kalor atau entalpi. Jadi dua syaratnya. Merupakan persamaan reaksi kimia dan ikut sertai entalpi atau kalornya. Contoh di bawah ini. Yang mana di sini yang merupakan persamaan reaksinya ini? Ini persamaan reaksinya. Kenapa disebut persamaan reaksi? Karena jumlah atom-atom sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Coba kita hitung. Atom hidrogen
Berapa jumlahnya? 4. 4 di 2H2. Berarti 2 kali 2, 4. Nah, berapa H di sebelah kanan? 2 kali 2, 4. 4 juga. Nah, sekarang berapa oksigennya? O2. Nah, bilang dirinya O2. Berarti O-nya 2. Berapa O-nya di sini? Nah, 2 H2O. Berarti 2 O juga. Berarti ini adalah persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan kalor. Nah, inilah perubahan kalornya. Perubahan kalornya harus sudah berwujud merupakan ekso atau endo. Ini harus wajib ini. Gabungan keduanya ini nih yang disebut persamaan termokimia. Wajib dua ini ada. Tidak boleh terpisah. Hanya ini bukan persamaan. Kalau hanya persamaan reaksi, bukan persamaan termokimia. Atau hanya kalor saja, bukan persamaan termokimia. Harus terdiri dari keduanya. Apa maksud dan makna daripada penulisan ini? Jadi kalau ini di kelas 10 kan sudah diajari. Apa artinya ini dua? Angka yang terdapat di depan sebuah atom atau unsur atau molekul itu dia disebut koefisien. Koefisien. Nah, sekarang apa makna persamaan di atas? Jadi kalau ini dibacai 2 mol. Jadi dua ini merupakan molaritas mol, 2 mol. Gas hidrogen, ini G, gas. H2, gas hidrogen. Bereaksi dengan, jadi tambah ini disebut, dibaca bereaksi dengan 1 mol oksigen, 1 mol gas oksigen. Jadi ini adalah kurung wujud zatnya. Panah ini menghasilkan 2 mol gas H2O atau air. Ini delta H negatif itu dibaca dan melepaskan. Kan ekso. Tadi reaksi eksoteran adalah satu reaksi kimia yang melepaskan kalor. Berarti ini dibaca dan melepaskan kalor sebesar 450 kilojoule. Oke? Begitu ya. Lanjut. Sekarang kita ke tadi persamaan termokimia wajib paham itu ya. Kalau tidak paham maka akan kesulitan nanti dalam hitungan-hitungan selanjutnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis perubahan entalpi. Jenis-jenis perubahan entalpi. Semua jenis perubahan entalpi yang ada nanti tertulis ini wajib merupakan persamaan termokimia. Jadi semua jenis perubahan entalpi itu harus merupakan persamaan termokimia. Nah, jenis pertama, 1, yaitu entalpi pembentukan standar. Simbolnya, wajib pahami simbolnya ya, karena sebentar kita main simbol saja. Simbolnya delta HF 0. Delta H ini kan dibaca perubahan entalpi. F ini kan dari bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya pembentukan? Kan formation. Makanya delta HF 0. 0 ini adalah standar. Kapan dia disebut standar? Kalau dia keadaannya 25 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Yang jelas kalau tertulis minol di sini itu dia disebut keadaan standar. Suhunya suhu kamar. Apa itu entalpi pembentukan standar? Adalah jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan. Berarti delta HF ini bisa merupakan reaksi eksoterm pun bisa merupakan reaksi endoterm. Jadi jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan untuk pembentukan 1 mol. Ingat ya, kalau pembentukan standar itu harus 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang stabil. Dari unsur-unsurnya. Apa itu unsur-unsurnya? Di kelas 10 sudah belajar sistem periodik unsur-unsur. Semua yang tertera di dalam tabel periodik itu yang sejumlah 118 unsur, itulah disebut unsur-unsurnya. Kalau kamu lihat seperti C,
seperti K. Unsur-unsurnya, lihat kita tabel periodik. Kecuali untuk beberapa unsur. Nah, kecuali ini. Kecuali hidrogen tidak pernah berdiri sendiri. Kecuali unsur-unsur yang ada di sini. Ini semua yang ada di sini wajib dalam bentuk molekul diatomik. Harus terdiri dari 2 atom. Jadi, apa itu yang diatomik? H2. Kan kalau kita lihat di daftar periodik itu Hj saja. Tetapi nanti dalam pembentukan dari unsur-unsurnya H itu tidak pernah berdiri sendiri. Selalu dalam bentuk H2. Begitupun O2. Nitrogen, N2. Dan golongan halogen, 7A. Ingat ya, 7A itu halogen. Apa itu halogen? Unsur golongan 7A terdiri dari fluor, klor, brom, iodium. Astatin tidak diambil karena dia merupakan unsur radioaktif. Ingatlah, sudah 2 kali ketemu dengan simbol ini. X ini adalah halogen, unsur golongan 7A. Nah, pembentukan. Nah, kalau membentukan ilustrasinya begini. Ada di bawah sini. Kotak, sebuah kotak ditambah sebuah bintang-bintang begini. Nah, kalau menghasilkan ini namanya membentuk. Oke, membentuk. Nah, saya berikan contoh yang realnya dalam bentuk persamaan. Nah, contoh ini. Tuliskan persamaan termokimia dari. Nah, ini simbol kan diberikan delta HF0 CH3OH. Tidak ada kalornya sebesar minus A kilojoule per mol. Nah, yang perlu kita pahami adalah tadi kan delta H itu adalah pembentukan. Berarti yang dibentuk ini, kita mau membentuk ini dari mana ini asalnya? Nah, oleh karenanya caranya adalah kita lihat ini senyawa terdiri dari berapa unsur? Nah, C. C. Sekarang C diatomik atau bukan? Bukan. C, H. H itu diatomik seperti tadi yang pengecualian itu berarti pembentuknya H2. H2. Selain C, H, O. O juga diatomik. Nah, jadi CH3OH ini unsur-unsur pembentuknya ada 3. C, H2, dan O2. Tinggal kita buat reaksinya. Jadi reaksi pembentukannya kita tinggal tulis. Karena ini pembentukan ini, berarti ini sebentar yang menjadi hasil. Berarti C, persamaan reaksinya C ditambah H2 ditambah O2 menghasilkan, panah ya, menghasilkan ya, tadi ingat, menghasilkan apa? Menghasilkan ini di soal CH3 OH. CH3OH. Nah, tinggal tulis delta HF-nya. Ingat ya, kamu mengikut sertakan perubahan entalpi. Delta HF 0 sama dengan minus A kilojoule per mol.
per mol ya, tinggal tulis. Nah, sekarang kita lihat, ini persamaan reaksinya. C ditambah H2 ditambah O2 menghasilkan CH3OH. Sekarang kita lihat, apakah ini merupakan persamaan reaksi? Tinggal kita hitung. Berapa C di belakang panah? 1. Berapa C di depan panah? 1 juga, berarti C-nya aman. Sekarang kita lihat H. H di belakang panah berapa? Di belakang panah ya, H2, berarti 2J. Berapa H depan panah? H3. Ada lagi H di sini, berarti H-nya berapa? 4. Supaya dia merupakan persamaan reaksi, ini harus dijadikan 4 juga. Caranya, jangan mengubah angka di sini, tetapi ubahlah di dua koefisien. Berapa dikali berapa, nah dapat berapa dikali 2, nah dapat 4. Berarti kan 2. 2 kali 2, 4. Berarti 2 di sini. Karena 4 di sini, mau disamakan, kan persamaan. Nah, berikut. Berapa O-nya? KH-nya sudah, C-nya sudah, H-nya sudah. Sekarang O-nya. O-nya 2. Berapa O depan panah? 1J. Berarti ini harus dibuat 1. Berapa dikali 2? Nah, sama dengan 1. 1/2. Seper 2. Seper 2 kali 2 kan 1. Nah, ini nih persamaan termokimianya dari reaksi perubahan entalpi pembentukan standar dari ini. Jadi ini tidak boleh diubah ini ya, karena tadi dibilang di sini ini 1 mol, ini udah 1 mol. Inilah jawabannya. Nah, nanti ada nomor 2, tetapi tugas. Sebentar, sabar. Berikut, 1, sudah selesai pembentukan standar. Nah, sekarang yang kedua, penguraian. Simbolnya delta H0D. D adalah jumlah kalor yang diperlukan atau dibebaskan, berarti bisa exo, bisa endo, untuk penguraian 1 mol. Nah, ini penguraian, tadi pembentukan. Pembentukan itu adalah kebalikan dari penguraian, atau penguraian kebalikan daripada pembentukan. Makanya ilustrasinya di sini, tadi yang ini yang hasil, sekarang ini yang bereaksi. Kalau mengurai berarti yang sudah jadi mau dikembalikan ke asalnya. Ini kan udah jadi. Kembali ke asalnya, berarti asalnya adalah ini dan ini. Nah, kalau kembali ke sini tadi, yang contoh yang ini, tinggal dibalik saja reaksinya. Berarti ini CH3 di belakang panah, dibulinta saja. Jadi kalau ini ya, saya jadikan reaksi penguraian. Yang ini ya, karena kita tadi mengatakan bahwa reaksi pembentukan standar itu kebalikan dari penguraian. Jadi kalau dibuat reaksi penguraiannya ini tinggal ditulis CH3 OH. Panah. Panah. C ditambah 2 H2 2H2 tambah 1/2 O2 delta H D ya, ingat ya, D kalau penguraian 0 sama dengan, karena dia kebalikan di sini kan negatif, berarti kebalikannya adalah positif A kilojoule per mol. Oke, gitu ya. Nah, kayak baik. Sama dengan ini nih, coba lihat. Contoh di bawah sini kalian lihat. NH4Cl. Nah, ini kan kalau di penyusunnya N. N itu molekul adalah unsur diatomik, berarti N2. Ingat tadi yang di depan N. Kemudian H juga diatomik.
Cl, Cl halogen, berarti diatopik juga. Cl2. Nah, makanya di sini kan N2, H2, Cl2. N-nya 1, berarti setengah. H-nya 4, berarti kali 2 ya. Cl-nya 1, berarti kali setengah. Delta HD-nya ini. Oke, baik. Terakhir. Ini uji pemahaman. Tuliskan persamaan termokimia dari. Nah, kalau mau diurai ini tadi tinggal gampang. Fe ya. Sorry. Saya perbaiki. Nah, baik. Kalau mau ini penyusunnya adalah Fe. Nah, sendiri gitu. O2. Karena ini cuma Fe dan O2. Nah, sekarang hasilnya adalah sorry. Hasilnya adalah Fe 2 O3. Nah, delta H tinggal tulis yang di sana, yang di soal. HD sama dengan minus A. Ini minus A masih belum ada angkanya, karena ini contoh, nanti di soal ada angkanya. Joule per mol. Nah, kita lihat Fe-nya 2. Di sini Fe-nya 1, berarti tinggal 2 di sini. Nah, tambah ya di sini ya. Nah, kemudian ini O-nya 3, O-nya 2. Nah, carilah sebuah bilangan kalau dikali 2 hasilnya 3, berarti 3 per 2. Kan 1,5 toh? Inilah persamaan termokimianya dari reaksi tersebut di atas. Nah, terakhir. Entalpi pembakaran standar. Pembakaran. Simbolnya delta HC0C. Adalah kalori yang dibebaskan. Nah, kalau yang ini hanya berupa reaksi eksoterm. Reaksi pembakaran itu selalu eksoterm, karena selalu pembakaran itu menghasilkan panas. Kalau menghasilkan panas berarti pasti delta H-nya negatif. Oleh karenanya reaksi pembakaran itu satu tipe J, yaitu merupakan reaksi eksoterm. Pembakaran 1 mol SAT pada keadaan standar. Nah, kalau reaksi pembakaran itu untuk senyawa hidrokarbon atau senyawa organik, ini rumusnya ini. CXHY. X ini adalah sebuah bilangan. Ini biasanya diambil dari golongan alkana, alkena, alkuna. CX masuknya ya berapa X-nya? Berupa bilangan. C1 kah? C2, C3, apakah metana, etana, propana, dan seterusnya. Atau senyawa ini. Kalau dia dibakar, artinya dibakar, ini pembakaran adalah reaksi suatu zat dengan oksigen. Berarti kalau ada reaksi kimia, senyawa atau molekul atau unsur ditambah O2, maka dia disebut reaksi pembakaran. Jadi hasilnya pasti ini CO2 dan H2O. Ini pasti ya, ini rumus ya. Jadi senyawa apapun kalau penyusunnya C dan H atau CH dan O dibakar, hasilnya pasti ini CO2 dan H2O. Contoh, ada pertanyaan di bawahnya. Tulis reaksi pembakaran etana. Nah, etana kan contoh yang ada di sini bukan etana, propana ya. Sorry, ini salah, bukan etana, propana. Karena contohnya di sini tertulis sudah propana di propana. Koreksi, ini propana. Oke. Propana berarti C-nya 3. C3H8. Dibakar. Hasilnya lihat.
Yang dibakar penyusunnya C dan H. Pasti hasilnya ini. Nah, sekarang kita lihat. Apakah ini merupakan persamaan reaksi? Belum. Karena kenapa? Di sini C-nya 3 yang dibakar, hasilnya C-nya baru 1. Berarti belum merupakan persamaan reaksi. Nah, kita buat dalam bentuk persamaan reaksi. Caranya adalah mengubah koefisiennya. Nah, seperti ini. Saya samakan C-nya. Di sini C-nya 3. Maka di sini di depan CO2, karena di CO2 ada C, berarti saya kali 3. Supaya C-nya juga 3. Apa sudah selesai? Belum. Coba lihat, hanya 8. Hanya berapa? 2. Berarti harus saya setarakan H. Dikali berapa? 8. Dikali 4. Nah, di C3 ini, makanya dikali 4. Sekarang kita selesai. Kita hitung. C sama, H sama, sekarang O. O di sini 2. Depan panah berapa? Nah, kalau menghitung O di sini, O2. Baru O2. Di sini ada koefisien 3 CO2, berarti 3. Jadi bilangan angka 3 koefisien ini adalah milik seluruh unsur yang ada. Kalau angka yang di belakang ini adalah hanya dimiliki oleh unsur yang ditempati menempel. Berarti jumlah O-nya di sini 3 dikali 2, 6. Berarti di sini di C3CO2 ada 6 O. Di sini berapa O? Nah, 4 di sini 4H2O, 4O. Berarti di sini di 4H2O ada 4O. Berarti 6 ditambah 4, 10. Berarti di sini harus 10 juga O-nya. Dikali berapa ini O2 menjadi 10. Titik-titik dikali 2 sama dengan 10. Berarti 5. Nah, inilah persamaan reaksi pembakarannya. Cuma belum merupakan persamaan termokimia. Kalau mau dijadikan persamaan termokimia, tinggal harus ada delta H C. Nah, nilainya pasti minus. Minus berapa? Terserah nanti. Oke? Nah, ini akan nanti anak kita kerja di sebentar di grup. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Kalau ada hal mau dipertanyakan, nanti kita diskusi di grup. Semoga apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, anak-anakku bisa memahaminya dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.